Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalahat fastahadiruna wal hadirun. Bi barakatil Qur'an wa bi barakatil ta'limi. Kita Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah li Sayyid Ahmad Al-Hasimi wa kita Matan Sabinatun Najah li Syekh Salim ibn Sumer al-Hadrami ala madhabil imam Syafi'i ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jwadihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi al-marhum Nabi Muhammad dan Muhammad bin Muhammad Bani Judi bin Muhammad Bani Saleh wa ila ruhi al-marhum Muhammad wa hadis Sadiqin bin Muhammad Bani Tahir wa ila ruhi al-marhum Muhammad wa hadis Durian bin Muhammad Bani Nabi bin Muhammad Sabini wa ila ruhi al-marhum Muhammad Yahya binti Muhammad Bani Nurdin wa ila ruhi Nina Hajar Umayyah binti Muhammad Bani Abdul Hamid wa ila ruhi Hajar Salat binti Muhammad Tajiddin wa ila ruhi Sabsyah binti Muhammad Tajiddin Masudi wa lil hadirina fi majlisina hada wa fi ala hadil qaryah wa marallahu dunubahum wa sarra ayyubahum wa ja'ala jannata maswahum sya'alillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Siang hari ini kita akan melanjutkan yaitu masih bab muqaddimah pada amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kana maka tatkala ni ana maka tatkala ni ana apa ilmu sunnati, ilmu hadis atau ilmu sunnah an-nabawiyati kang bangsa nabi Ba'dal Qur'anil Karim ing dalam sawise Qur'anul Karim al-Karim kang mulia iku aqdamul ulumi luwi agung-agunge ilmu apane qadron pangkate wa arqaha lan luwi luhur-luhure ilmu apane syarafan mulyane wa faghron lan kaagungane ida alaihi karena ikut tetap ingatase ilmu sunnah id alaihi karena ikut tetap ingatase ilmu sunnah mabena kang jenengi kowa ini ilka syariatul islamiyah piro-piro kowa ide atau patokane hukum syariat al-islamiyah kang bangsa Islam wabihi lan sebab ilmu sunnah tataharu bisa pertelo tafasilu tafasilu piro-piro perinciane mujmalati gemblengane al ayati piro-piro ayat al qur'aniyati kang bangsa Qur'an kaifa kepriye la ora agung wa masdaru utawi wa
sarwu matune hadis. Aman iku aman saking wong layang iku ora ngucap yaman anil hawa saking kesenangane nafsu atau hawa nafsu. In huwa ora ana utawi hadis illa wahyun angin iku wahyu yuhakan diwahyuakan iya wahyu. Bahwa maka utawi hadis iku al-mufassirun dawu kang jelasaken lil kitabi maring artine kitab Al-Qur'an wa innama lan pemestine nakoko dawu kanjeng nakoko dawu sopo nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lana maring kita bihi kelawan hadis an robahu saking pangerane kanjeng Nabi ahbabtu mangka demen isun ina ing dalem mangsa kutubal hadis ing piro-piro kitab hadis as-sittata kang 6 as-sahihata kang sahih al-mu'tabarat kang dibilang bener an-takhiba ingin pemilih ingsun min hasaking kutub kitaban ing kitab jami'an kang ngumpulaken li ahas ini mari luwi bagus-bagus mahasinil ahadis bagus piro-piro hadis an-nabawiyah ingkang bangsa Nabi wa aftaru lan milih ingsun min saking ahadis muhtarul hikamil muhammadiyati ing pilihane piro-piro hikmah kami ala madhabil imam syafi'i nafa'allahu bihim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkanul Islami utawi piro-piro rukuni Islam iku khamsatun amal lima syahadatun seriji maca syahadat maknanya seni angin setune kelakuan la ilaha orana nak pangeran kang wajib disembah illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan dan setune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa iqamus sholati ing Baitullah man sopone wong istato akan puasa sopo man ilahi maring Baitullah apa sabilan ongkos bolak-balik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pokok pembahasan kali ini yaitu untuk kitab Mukhtarul Ahadis li Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Itu melanjutkan kemarin yang sampai pada amalan falamma kana ilmu sunnatin nabawiyyati ba'dal Qur'anil Karim. Ilmu sunnah atau yang disebut dengan ilmu hadis Abadal Quran Al-Quranul Karim tersebut adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya, sehingga menjadikan wajib bagi kita untuk mencari ilmu. Sampai syakul kalam wa arqaha syarafan, dan ilmu sunnah tersebut setelah Al-Quran ini wa arqaha juga ini paling luhur apanya kemuliaannya wa fakhron dan juga keagungan ilmu tersebut.
Jadi yang pertama, falamakana ilmu sunnati an-nabawiyah, ilmu sunnah an-nabawiyah atau ilmu hadis, ini merupakan sumber hukum Islam ba'dal Qur'an Karim, setelah Al-Qur'anul Karim. A'dhamul ulumi qadran, ternyata ilmu sunnah atau ilmu hadis tersebut adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Di antara ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu setelah Al-Quran adalah hukum wajib, mempelajarinya adalah ilmu hadis. Kalau dalam keterangan kitab Minhajul Abidin, ilmu yang dihukumi wajib atau fardu ain itu innal uluman lati talabuha fardun fi jumlati salah satu. Ilmu tauhid wa ilmu syari'ati ma yata'allaqu bil qalbi wa masaihi wa ilmu syari'ah. Jadi kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, kalau tidak salah pada halaman 7 dikatakan bahwa ilmu yang secara global tersebut menjadikan hukum fardu ain, setiap muslim tidak boleh tidak mesti harus mencarinya atau menuntutnya. Itu ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Karena untuk membetulkan atau membenarkan keyakinan kita, memperbaiki keimanan kita. Apalagi di masa pancaroba kehidupan yang era globalisasi ini, tidak sedikit orang itu keyakinan berubah, tersesat, menganggap sesuatu itu lebih hebat dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama adalah ilmu tauhid untuk memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali adalah ilmu syariat. Ilmu syariat itu adalah ilmu fikih. Ilmu syariat itu adalah ilmu fikih. Yang bagaimana ilmu fikih untuk memperbaiki, yaitu cara ubudiyah kita, mulai dari sholat kita, amalan yang ada di dalam rukun Islam kita, haji, zakat, puasa, itu semuanya harus disesuaikan dengan ilmu fikih. Madhabnya ke siapa? Ala madhabil Imam Syafi'i atau Imam Hambali, Maliki. Nah ini harus disesuaikan. Kalau kita umumnya adalah imam madhab Syafi'i, maka kita menggunakan fikihnya fikih Syafi'i. Nah itu yang wajib kita tuntut, ilmu tersebut kita cari di mana. Siapapun gurunya yang ahli kita cari sedemikian rupa. Lalu yang ketiga, ilmu sir, mayata'allaqu bil qalbi wal masaihi. Ilmu sir, ilmu yang tidak kelihatan, yang tidak tampak. Tasawuf yang hanya bisa dilihat dari karakter yang ada. Wa masaihi mayata'allaqu bil qalbi, yang tergantung pada hati. Wa masih dan faktor-faktornya saja yang bisa kita baca. Nah itu tasawuf, ini wajib hukumnya kita pelajari. Biarkan mereka orang lain mengatakan ilmu tasawuf itu tidak wajib, karena mereka menyerupakan dengan ilmu filsafat. Nah ini yang wajib itu adalah 3 ilmu yang mesti. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain bagaimana? Kalau ilmu yang lain seperti matematika, biologi, geografi, ataupun ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia pendidikan sekolah umum, itu adalah dihukumi fardu kifayah. Kalau misalnya sudah ada orang yang mempelajarinya, maka kita tidak ada kewajiban lagi. Namun kalau kita menginginkan supaya kita dapat juga, kita wajib berarti untuk mempelajarinya. Karena itulah ilmu-ilmu itu ada yang diharamkan seperti sihir,
dan seterusnya. Wa arqaha syarafan, ternyata ilmu hadis juga itu memiliki lebih luhur kemuliaan, lebih agung. Itu adalah ilmu hadis. Kenapa bisa sampai sedemikian rupa? In alaiha babna qawaidi ahkam syariatil islamiyah. Ya karena ilmu karena kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang tersebut itu berlandaskan kepadanya. Jadi semuanya itu memiliki landasan. Hukum-hukumnya itu memiliki landasan pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis. Wabihi tadaharu tafasilu mujmalatil ayatil Qur'aniyah. Tadaharu tafasilu mujmalatil ayatil Qur'aniyah. Dikarenakan atau tidak mesti merasa heran, tadaharu tafasilu mujmalatil ayat, di mana menjadi tampak atau menjadi jelas ayat-ayat Al-Quran tersebut karena ada keterangan dari hadis. Terperincinya ayat-ayat Al-Quran itu karena dijelaskan oleh hadis yang bersifat mujmal atau alias global. Itu bagaimana tidak agung sunnah atau ilmu hadis tersebut karena bersumber aman la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena ilmu hadis tersebut aman, yaitu dari seorang la yantiqu yang tidak sekali-kali padanya. Jadi kalimat Rasulullah itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak mungkin Rasulullah itu akan bertutur kata yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ hadis ini ada bayan takrir, bayan tafsir. Nah itu menunjukkan bahwa penjelasan-penjelasan Al-Quran di bawah hadis yang kita akan terangkan. Nah sebagaimana Mufassir mengatakan demikian, yaitu dengan syair. Fawal mufassiru lil kitabi wa inama nataqana biyulana bihi an rabbihi. Dialah yang menafsirkan Al-Quran oleh Rabb. Jadi apa yang dia sampaikan, tutur kata yang dia ucapkan, itu semuanya berasal dari Allah. Tidak serta-merta Rasulullah mengatakan kalimat-kalimat yang penuh dengan kata tapi bijaksana mau'idatul hasanah bil hikmati mau'idatul hasanah. Jadi Rasulullah itu penuh dengan bijak. Kalimatnya tidak pernah mencerca sesuatu, tidak pernah kalimat-kalimatnya yang menyudutkan seseorang. Itulah penuh kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahbabtu hina mutola'ati kutubal hadis ascitata sohihati. Nah hal ini kata si penulis, yaitu kata musonif, begitu mencintainya dikala ia mutola'ah, banyak melihat, banyak membaca mutola'ah itu, banyak memahami hadis-hadis tersebut, semakin cinta. Inilah ciri orang Islam itu. Jadi ketika nama Allah itu diucapkan, maka tergetar hati kita, semakin menambah kecintaan kita kepada Allah, dan demikian pula kepada Rasulullah SAW. Kutubul hadis, yaitu kitab-kitab hadis as-sittata shahihati yang 6. Semuanya itu adalah sahih. Siapa saja yang 6? Yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai. Ada lagi Akhrajahu Sam'a,
ditambah dengan Imam Ibnu Hasinil Ahadis. Dipilih kitab-kitab yang 6 tersebut, diambil hadis-hadisnya, digali lagi, kemudian dijadikan bagian-bagian. Itu kalau di dalam kitab Mukhtarul Ahadis kita akan menjumpai bagiannya itu dengan bentuk huruf hijaiyah. Wahai teman-teman, mari ngaji bersama, membaca Al-Quran hurufnya hijaiyah. Huruf hijaiyah 30 jenisnya, seharusnya dihafalkan di luar kepala. Alif, ba, kasra, dan seterusnya. Nah, itu runtutan atau susunan kitab Mukhtarul Ahadis, yaitu diawali dengan kalimat huruf hijaiyah. Mulai dari hanan adalah Mukhtarul Ahadis an-Nabawiyah. Jadi hadis-hadis pilihan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu yang mesti kita pelajari. Tidak semua kitab hadis kalau itu tidak bersumber, ya sanad matanya, rawinya harus jelas. Sama halnya kita juga kalau mengaji itu harus jelas sanadnya. Sekalipun ada orang yang mengatakan di dalam radio yang di Bogor itu bahwa kita tidak mesti belajar kitab itu atau belajar itu dari guru, cukup belajar sendiri juga bisa. Nah, itu bisa bahaya, itu nanti setan gurunya. Nah, kita pelajari sesuai dengan apa yang kita dapat. Kita Mukhtarul Ahadis saya mengaji yaitu mulai dari zaman yaitu Abu Bedal. Kita mengaji terus saja. Alhamdulillah ini masih banyak contekannya atau logat-logatannya. Nah, itu yang berkaitan dengan kitab Mukhtarul Ahadis an-Nabawiyah. Ya, kita masuk pada kitab Safinatul Najah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Materi yang pertama, materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Bibayani dari mulai Islam, bahasa wajadiha arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam memang ini punya Islam khamsatun, ya. Ini udah pasti banyak yang hafal bahwasanya rukun Islam itu menjadikan orang ini beragama Islam karena harus memenuhi kriteria ada khamsatun, ada 5. Orang bisa dinyatakan Islam diakibatkan dikarenakan syahadatun an la ilaha illallah. Yang pertama, dia itu harus ada persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati ini, karena seorang al-Islam, orang Islam itu lisanun. Islam itu hanya baru berupa lisan. Wal imanu amalun. Baru kalau seorang yang beriman dia akan mau melaksanakan apa yang tertera di dalam rukun Islam itu. Nah, Islam ini baru bisa dikatakan ketika seseorang pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat. Yang pertama syahadat itu alla ilaha illallah, persaksian, menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah oleh kita illallah kecuali Allah. Jadi jangan menduakan Allah. Kayak kita tanpa disadari dengan HP. Waktunya sholat sudah ada seruan hayya 'alal sholat. Ternyata kita tenang saja tanpa memperdulikan suara ada itu. Man sami'a nida falam yaqif fala sholata lahu illa itu kita itu salahnya. Ketika orang mendengarkan seruan adzan panggilan sholat, tapi kita malah diam saja di tempat, tidak serta-merta secepatnya menghampiri tempat sholat, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sholatnya sempurna. Subhanallah, tidak benar. Nah, kalau sudah ada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah illallah kecuali Allah. Ini dulu pernah sempat viral tahun 80
85-an atau 80, ya antara 80 sampai tahun 90, bahwa ada yang memaknakan anda ilaha itu tidak ada yang wajib disembah Tuhan kecil illallah, kepada Tuhan yang besar kecuali Tuhan yang besar. Ada yang menafsirkan seperti itu, biarkan mereka ya. Yang penting kita tidak boleh lepas dari para ulama-ulama kita, yaitu dari masyayikh kita masyayikh kita yang mengajarkan itu yang pesantren kita. Jadi illallah, kecuali Allah yang wajib kita sembah, itu jangan sampai kita menomorduakan Allah. Nah, namun kita kebanyakan tanpa disadari menomorduakan selain Allah. Yaitu apa? Yaitu HP. Di umumnya ketika kita sedang memegang HP, sekalipun ada seruan sholat, yaitu dengan gemanya azan, namun kita tidak mendatangi. Apalagi kita rumahnya berdekatan dengan masjid, lah sholat bagi jalur masjid di lambil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, kecuali sholatnya di masjid. Ini sudah banyak mereka sholatnya di rumah. Karena apa? Dia lebih cepat katanya di rumah, lebih simpel di rumah. Itu loh, sholat Abdul sholat di jamaahnya nggak datang. Ya. Kemudian syahadat yang kedua, syahadat Rasul. Kalau tadi dinamakan syahadat tauhid, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Nah, pembacaan atau ikrar kita mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, maka itu kewajiban bagi seorang muslim, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Irsyadul Ibad. Itu harus disertai dengan hati ketika mengucapkan lafaz. Karena seorang iman harus betul-betul al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qalu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi harus terpatri kalimat Allah itu, kalimat Rasulullah itu di dalam hati kita. Nah, kemudian yang kedua, waqalu bilisan, diucapkan. Jadi betul-betul setelah kita mengucapkan itu harus ada di dalam hati, kemanapun kita pergi, disertakannya. Nah, siapa Nabi Muhammad itu? Rasulullah yang menjadi utusan Allah. Nah, inilah Rasulullah yang menyebarkan Rasul. Dengan Nabi ada perbedaan dalam kepertijan. Kalau seorang Nabi mendapatkan wahyu untuk sendiri, tapi kalau Rasul disampaikan lagi kepada umat. Itu Rasul. Jumlah Rasul di dalam kitab Tijan itu tidak kurang dari 313. Namun yang wajib kita ketahui cukup itu hanya 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi ini hukumnya wajib kita ketahui berserta dengan mukjizatnya. Nah, itulah Rasul yang wajib kita ketahui cukup 25, namun yang masuk dalam ulul azmi cukup 5 dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita ikrar membaca dua kalimat syahadat, maka ini sebelum kita masuk pada yang kedua, ada cerita pewayangan namanya itu semar-semar, berasal dari bahasa Arab Simaruddin. Jadi pakunya bumi. Ini Semar. Dan Semar itu menitipkan anaknya yang 5. Itu Petruk Gareng. Dan siapa lagi namanya itu? Nah, jumlahnya 5 ya. Nah, itu dengan
memiliki ajimat yang namanya itu 2 kalimat syahadat. Jadi seseorang untuk masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang dipermainkan tidak bisa. Sehingga orang Kristen juga ini tidak mungkin, atau orang non-Muslim. Orang non-Muslim juga tidak akan mungkin mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ini sangat bersifat ubudiyah. Sama halnya ketika kita mengucapkan selamat Natal gitu ya, nanti menjelang Desember ini. Nah, itu kita harus tidak boleh sembarangan ya. Karena mereka itu tidak mau padahal dia itu kata-kata sah. Semua kata-kata menjadikan sah ibadah itu karena dengan kalimat kata-kata. Sholat usolli, puasa nawaitu sauman ghadi. Mereka juga begitu. Tahu kenapa gak mau mengatakan selamat Natal? Misalnya kan itu hanya sekedar kata-kata, bukan ibadah. Mereka juga kan ini sekedar kata-kata syahadat, tidak mau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia punya angka sampai mengundurkan diri menjadi ketua MUI dikarenakan dia tidak mau mengucapkan selamat itu. Dia tidak pantas selamat hari Waisak ataupun yang lainnya. Tapi kita tetap toleransi, harus menghormati mereka. Kalau boleh memberitahukan nanti tanggal sekian ada Natal, silakan untuk beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Tidak boleh menganjurkan. Ya, nah yang kedua wa iqamus sholati, menunaikan sholat, mendirikan sholat. Sholat awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatul maktubah. Jadi yang pertama kali akan diperhitungkan amal ibadah kita selama hidup di muka bumi ini adalah yaitu sholat. Sholat yang mana? Sholat yang 5 waktu hukumnya wajib. Wa in sholuhat sholuhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Kalau sholat kita sudah baik, maka amalan yang lainnya pun turut menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika sholat kita itu salah, ketika sholat itu tidak baik, maka amalan yang kita lakukan lainnya pun turut menjadi tidak baik. Mengajar kita, belajar kita di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal, ketika sholatnya salah, apa yang kita lakukan di pendidikan formal ataupun di non-pendidikan formal itu menjadi salah. Karena semuanya terikat kepada sholat. Ibaratnya mata uang itu angka bilangan sebelum 0. Coba kalau angka bilangan misalnya 1000, 10.000, 100.000, 1 miliar, 1 triliun. Angka satunya dihilangkan, triliun. Ribuannya atau berapa miliarannya itu tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai ketika angka bilangan yang di depan nolnya itu dihilangkan. Sama puasa kita, zakat kita, ataupun ibadah yang lainnya kita lakukan, itu kalau sholatnya tidak baik, maka semuanya tidak akan baik. Bahkan kalau kitanya tidak sholat, hilang itu nilai puasa kita, nilai zakat kita, nilai ibadah haji kita berulang kali tiap tahun menunaikan haji, tidak ada nilainya. Ya. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Yang kita seorang profesional, ada zakat profesi. Nah itu, jadi semuanya ada zakat yang termasuk per individu, namanya zakat kita. Untuk mensucikan diri kita, kalau benda untuk mensucikan harta benda kita, itu zakat. Ini nanti kajian-kajiannya cukup panjang. Baik zakat itu ayat wa'uha liman wajadah minal mustahidina. Jadi ada 8 mustahid yang berhak untuk menerima zakat. Nah waktunya ini
Wasaumu Ramadan, dan beribadah puasa di bulan Ramadan. Pelaksanaannya wajib kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hanya Islam agama yang ada pelaksanaan ibadah puasa. Apakah agama lain ada? Ada, tetapi berbeda caranya. Ada yang non-stop berhari-hari dia berpuasa tapi tidak pernah dia membatalkan puasa. Nah, kalau Islam itu harus ada pembatalannya. Sekalipun puasanya 3 hari, kalau dulu punya pesantren untuk dapat ini, untuk ini, bahkan kita ingin puasa lagam puasa, sholawat, kita ada puasa juga. Kita pengen apa? Kita pengen cepat pintar untuk menguasai ibriti, menguasai awam, yang menguasai itu kita dianjurkan puasa. Kita hafal Quran, kita itu dianjurkan untuk puasa. Ya itulah untuk kita supaya bersih hati kita sehingga menyebabkan kita mudah menerima ilmu. Karena kebersihan hati itu akan bisa berpengaruh untuk secepatnya bisa meraih ilmu yang kita harapkan. Yang terakhir, wahijul baiti manistaqa'a ilaihi sabila. Yang kelima itu adalah menunaikan atau melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai kewajiban kaum muslimin wal muslimat adalah menunaikan ibadah haji. Tapi istaqa'a yang mampu saja. Pembilangan mampu di sini mampu ekonomi, mampu kesehatan badan jiwa raga kita. Itu bukan hanya mampu ekonominya saja, tapi jiwa raga kita juga harus mampu. Makanya jiwa kita diisi dengan manasik haji sedemikian rupa. Inilah istimewanya. Makanya ibadah haji itu disebut miniatur kematian. Karena nanti tidak beda jauh, ibadah haji dianjurkan mengenakan kain ihram yang berwarna semuanya putih. Orang yang meninggal juga mengenakan kain kafan semua warna putih tanpa cinta. Jadi kemampuannya itu bukan hanya pada kategori harta benda saja, tetapi juga adalah jiwa dan raga kita. Mental fisik, mental spiritual kita itu harus betul-betul, karena di sana itu Masya Allah harus mampu menahan emosi ketika kita melaksanakan doa, ketika kita melaksanakan buku berdesak-desakan dengan orang yang mungkin orang tersebut merasa postur tubuhnya tinggi, akhirnya dia seenaknya saja menerjang kita bangsa Indonesia yang postur tubuhnya kecil. Kalau kitanya tidak memiliki mental spiritual, mampu menahan emosi, mungkin kita bisa emosi. Belum lagi ketika jemaah melempar jumroh. Lemparannya itu ada bismillah Allahu Akbar. Kadang-kadang melemparnya dengan sembarang saja. Ada yang payung dilempar, sendal dilempar. Bahkan entah lemparannya itu tidak terarah. Sebab kalau kita sudah menyaksikan ketika jamarat itu suara itu bagaikan lebah. Karena saking banyaknya. Dan yang diterima itu kan hanya batu-batu yang diambil oleh malaikat. Jadi kita tidak melihat berapa batu yang diterima. Nah, makanya di sini harus memiliki mental. Karena saya melihat ada seorang jamaah melempar sendal karena kehabisan. Kenapa sendal dilempar? Itu karena mereka kehabisan batunya. Udah dengan seadanya itu. Makanya harus ada minimal haji ya, nanti kita akan pahami bersama ke depan. Nah, kemudian juga harus bisa kalau misalnya benda itu di samping kita jiwanya mampu, juga harus mampu pula saudara-saudara kita ketika kita ditinggalkan menuju ke tanah Haramain. Nah, keluarga kita senantiasa mendoakannya. Bukan malah dia lupa diri, tidak ada yang mengawasinya karena orang tuanya pergi haji, malah dia banyak melakukan tindak Masya Allah, dianggapnya nikmat. Idza kunta bini
ni'matin far'ala fa inna ma'asitu zilun ni'am. Seharusnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah karena kedua orang tua kita pergi, kita jaga dengan mendoakannya. Makanya ketika berangkatnya hari apa, kita tiap malam tersebut selalu mendoakan, mengumpulkan saudara hadiah taulan kita, berkumpul di rumah kita, dan kita mendoakan. Itu seperti halnya ketika ada meninggal dunia, ada istilah ngajojo. Nah, kapan meninggalnya? Nah, ketika malam tersebut dilaksanakan ketika sudah selesai 7 hari, kita tambah dengan ngajojo, yaitu setiap malam waktu meninggal. Demikian pula ketika berangkat haji 40 hari. Sama itu, makanya miniatur kematian itu ada di pelaksanaan ibadah. Ketika sudah hendak menunaikan umroh, ketika sudah menunaikan ibadah haji, maka protokolio segala kebesaran jati diri manusia harus dilepas. Seorang jenderal kah, seorang menteri kah, atau seorang presiden kah, sama semuanya dengan rakyat biasa, dengan masyarakat biasa. Dia harus mengenakan kain ihram. Maka orang mati meninggalkan portofolio yang ada melekat di jiwa raganya dengan mengenakan kain kafan. Itu sama miniatur. Bahkan ketika pergi banyak yang menangisinya, sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ketika mengantarkan dan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar. Ketika ikrar kita, labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, la syarika laka. Kita ini tidak akan musyrik, tidak akan menyekutukanmu ya Allah. Itu janji-janji kita selama pemberangkatan itu, Masya Allah. Tapi jangan sampai ketika kita berangkat, baru sampainya di rumah kita, ternyata kita setelah beberapa hari bahkan beberapa bulan kembali seperti orang yang belum pernah ibadah haji. Makanya harus berbeda orang yang sudah menunaikan ibadah haji dengan orang yang sudah pernah yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Harus berbeda. Makanya mohon maaf, saya secara pribadi sering mengenakan ini supaya apa? Saya ingat janji kita kepada Allah. Mengenakan peci, karena orang yang berpeci dengan yang tidak itu biasanya ada berbeda. Dan insya Allah perbedaannya apa? Kita merasa bisa kemana-mana semua orang pakai peci. Apakah bisa kita ke tempat pesta? Apakah kita bisa mengenakan peci ke bioskop? Nah, itu baru hal yang sepertinya itu sudah berbeda. Makanya dengan peci itu minimal kita akan sadar, jadi kita berbeda dengan mereka. Apalagi yang santri pakai sarungan udah jelas itu tidak akan berani untuk melakukan yang lain. Atau seorang santri pakai peci itu udah jelas tidak akan berani melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, inilah pembahasan dari dua kitab. Yang pertama kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, dan yang kedua kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang kami sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan insya Allah akan bisa menambah pengetahuan kita, dan kita semuanya akan memperoleh pahala taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina Allahina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala nasabbi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultan. Allahumma ahdil lana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladhina lahum al-husna wa ziyadatan bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والسلام